Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada materi minggu kemarin, yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembangunan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih pembangunan ekonomi itu. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi pendapatan suatu negara. Sedangkan menurut Michel Todaro dalam Suryana tahun 2010, beliau mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai proses dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa, dan lembaga yang nasional, termasuk pula percepatan atau deklarasi akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Terus, bagaimana sih perbedaan dari antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Nah, secara umum, perbedaan ini terletak yang pertama pada GNP-nya, di mana dalam pertumbuhan ekonomi, ditandai dengan kenaikan GNP yang tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi, sedangkan dalam pembangunan ekonomi, kenaikan GNP ini disertai dengan perubahan dari struktur ekonominya. Yang kedua, dapat dilihat dengan tidak memperhatikannya tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat pada pertumbuhan ekonomi. Jadi pada pertumbuhan ekonomi ini pemerataan dan kesejahteraan masyarakatnya itu tidak diperhatikan tingkatnya itu. Sedangkan dalam pembangunan ekonomi, pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu diperhatikan. Selanjutnya, bagaimana sih indikator dari pembangunan ekonomi itu? Indikator telah terjadinya pembangunan ekonomi dapat dilihat yang pertama dari terjadinya peningkatan pendapatan nasional. Jadi, pembangunan ekonomi meningkat atau baik apabila pendapatan nasionalnya itu meningkat, yaitu pendapatan nasional yang diperoleh oleh masyarakat itu tinggi. Yang kedua, terjadinya peningkatan produk nasional bruto, jadi PNB-nya itu meningkat. Yang ketiga, terbukanya kesempatan kerja, yang mana lapangan pekerjaan itu tersedia, yaitu banyak, jadi kesempatan kerjanya itu ada. Yang keempat, perekonomian stabil, itu perekonomian masyarakatnya itu stabil, tidak jomplang atau tidak naik turun gitu. Yang kelima, surplus neraca pembayaran luar negeri, yang mana neraca pembayaran dari luar negerinya itu surplus, itu pendapatannya itu lebih banyak dibandingkan dengan pengeluarannya. Yang keenam, dapat dilihat dari distribusi pendapatannya yang merata. Selanjutnya, tahapan pembangunan ekonomi. Secara umum, negara itu melalui 3 tahapan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, tahap pertanian, yang mana pada tahap ini sebagian besar masyarakatnya itu bekerja dalam bidang pertanian. Yang kedua, melalui tahap manufaktur, di mana sebagian masyarakatnya itu bekerja di bidang industri. Yang ketiga, bidang jasa, di mana pada tahap ini perpindahan tenaga kerja dari industri ke bidang jasa.
Terus masalah pembangunan ekonomi. Apa saja sih yang menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi? Yang pertama, kemiskinan. Kenapa kemiskinan menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi? Karena menurut Herlan Firmansyah, kemiskinan seringkali menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan dalam setiap tahapan pembangunan ekonomi negara berkembang. Hal tersebut diakibatkan adanya siklus yang terjadi secara berulang dan sulit terselesaikan, yang sering diistilahkan dengan lingkaran kemiskinan, yang merupakan serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Yang kedua yang menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi adalah pengangguran. Nah, menurut Edi Hermansyah, masalah pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan, khususnya di negara-negara berkembang seperti negara Indonesia kita. Nah, pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional real atau nyata yang dicapai oleh masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial. Sehingga apabila adanya pengangguran ini, daya beli masyarakat akan berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi juga akan mengalami penurunan. Ya, keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian, tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu. Selanjutnya yang menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi adalah ketimbangan dalam distribusi pendapatan. Nah, menurut Leni Permana, menyatakan bahwa masalah kemiskinan seringkali dihubungkan dengan masalah ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus tidak selalu dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkorelasi positif dengan distribusi pendapatan. Ketimbangan dalam distribusi pendapatan ini membuat jurang si kaya dan si miskin semakin curam, yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial dan berpotensi untuk memicu terjadinya tindak kriminalitas. Yang keempat yang menjadi masalah pembangunan ekonomi adalah tingginya angka pertumbuhan penduduk. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena tingginya angka pertumbuhan penduduk disebabkan karena tingginya angka kelahiran di suatu negara. Nah, tingginya angka kelahiran ini disebabkan karena pada saat ini banyaknya atau maraknya pernikahan dini yang mengakibatkan kehamilan dini pula. Banyak pula orang-orang yang beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, dan ada pula yang beranggapan bahwa penerus dalam sebuah keluarga itu adalah anak laki-laki, sehingga apabila dalam sebuah keluarga belum mempunyai anak laki-laki, maka mereka akan tetap berusaha untuk mendapatkan anak laki-laki. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi dari pembangunan ekonomi. Nah, strategi pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan yang pertama dengan strategi pertumbuhan, di mana dalam strategi ini terpusat pada pembentukan model serta penanaman secara seimbang, terarah, dan memusat. Yang kedua, strategi pembangunan dengan pemerataan, di mana dalam strategi ini ditekankan pada peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering. Yang ketiga, dengan strategi membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Dengan tujuan ini untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Yang keempat, bisa menggunakan strategi mengembangkan kegiatan ekonomi, di mana sektor pertanian sebenarnya menjanjikan jika dikelola dengan baik. Apabila di Indonesia ini kan dulunya kan banyak persawahannya, jadi pertanian ini bisa dikelola dengan baik untuk menambah pendapatan. Selanjutnya, strategi dengan meningkatkan tabungan dan investasi. Nah, tabungan dan investasi ini merupakan modal yang sangat penting dalam pembangunan. Selanjutnya, strategi yang dapat kita lakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan.
Pendidikan merupakan unsur penting pembentuk kepribadian bangsa dan kualitas masyarakatnya. Yang keempat, strategi ketergantungan, di mana kemiskinan di negara-negara berkembang disebabkan adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lainnya. Yang terakhir, dengan strategi pendekatan kebutuhan pokok, yaitu dengan menanggulangi kemiskinan secara massal. Selanjutnya, bagaimana sih sistem perencanaan pembangunan nasional? Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Terus bagaimana sih sistem perencanaan pembangunan nasional ini? Yang pertama dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, di mana rencana pembangunan jangka panjang nasional ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun ke depan. Nah, contohnya itu dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional ini pada rencananya pada tahun 2005 sampai 2025 yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Nah, pada rencana pembangunan jangka panjang nasional ini terbagi dalam beberapa tahap perencanaan pembangunan yang dibagi-bagi dalam 5 tahun. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah nasional. Nah, di mana rencana pembangunan jangka nasional menengah ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang nasional, yaitu dengan dibagi antara kan yang tadi dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional itu kan dari 2005 sampai 2025. Nah, dengan rencana pembangunan jangka menengah ini nanti dibagi 5 seperti dari tahun 2005 sampai 2009, di mana dikenal dengan Indonesia Sehat. Terus rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010 sampai 2014 dikenal dengan Indonesia Smart. Terus pada tahun 2015 sampai 2019 dikenal sebagai Permata Indonesia, dan 2020 sampai 2024 yaitu pada tahun ini dijabarkan ke dalam rencana kerja pemerintah setiap tahunnya. Terus yang ketiga, rencana kerja pemerintah, yang mana rencana pembangunan tahunan nasional yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian atau lembaga, lintas kementerian atau lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Yang keempat, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Nah, rencana pembangunan jangka panjang daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun. Jadi, kalau tadi kan nasional bersikap nasional, yang perencanaan pembangunan jangka panjang nasional terus juga 20 tahun, tapi itu jangkanya untuk nasional, sedangkan rencana pembangunan jangka panjang daerah ini juga berlaku untuk 20 tahun ke depan, tapi ruang lingkupnya hanya untuk daerah saja. Yang kelima, rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah merupakan kayak tahapan-tahapan dari rencana pembangunan jangka panjang daerah. Itulah materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan lewat Japri. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat dan berguna. Mari kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.